Selamat pagi, siang, sore, atau malam, para dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Randy Christian. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan dan kegiatan kerja praktik yang sudah saya laksanakan berjudul Analisis Monitoring VHF Base Station dan Implementasi CTCSS pada jaringan Trace Dispatching di PT Kereta Api Indonesia, Daob 1 Jakarta. Di sini ada 4 topik bahasan yang akan saya bahas, mulai dari yang pertama, pendahuluan dan profil perusahaan. Jadi kereta api, seperti yang kita sudah ketahui, adalah tulang punggung moda transportasi nasional yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian diperlukan adanya integrasi komunikasi antar komponen penunjang perjalanan perkereta apian, di mana yang disebut sebagai sistem train dispatching. Sistem train dispatching merupakan integrasi dari berbagai komponen komunikasi penunjang perjalanan perkereta apian yang saling terhubung satu sama lain. Di sini ada profil perusahaan tempat saya melakukan kerja praktik adalah PT Kereta Api Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada jasa transportasi. Di mana tempat saya melakukan kerja praktik adalah pada UPT Sintelis, pada salah satu titik 14 Bekasi, di mana UPT Sintelis bertujuan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap perangkat prasarana dan sarana pengoperasian kereta api di kawasan sekitar Kota Bekasi. Pada bagian dasar teori, sistem radio dispatching adalah sistem telekomunikasi berbasis kabel di PT KAI yang mengakomodasi terjadinya komunikasi untuk mengontrol lalu lintas perjalanan kereta api yang menggunakan pita frekuensi VHF atau Very High Frequency pada sekitar 30 sampai 300 MHz, di mana jaringan dispatching di Pulau Jawa dibagi ke dalam 25 section atau bagian, yang setiap sectionnya mempunyai pusat kendali yang masing-masing. Di Daob 1 Jakarta, pusat kendali berada di stasiun Manggarai. Berikut merupakan bagian dari sistem dispatching yang ada di Pulau Jawa. Lalu base station adalah infrastruktur telekomunikasi yang mengakomodasi komunikasi nirkabel pada jarak yang jauh di setiap section PT KAI yang bekerja pada frekuensi VHF dan komunikasi full duplex sehingga frekuensi transmit tidak sama dengan frekuensi receive sehingga base station dapat menerima maupun mengirim informasi secara bersamaan. Di mana komponen base station terdiri dari 4, ini adalah antena, duplexer, transmitter, dan receiver. Base station bekerja dengan menerima sinyal dari base station sebelumnya, lalu memancarkan sinyal menuju base station berikutnya atau memancarkan sinyal ke perangkat telekomunikasi user yang ada di cakupan base station tersebut. Sehingga base station umumnya berprinsip sebagai repeater. Berikut merupakan prinsip kerja base station apabila PK yang melakukan panggilan. Di sini PK melakukan panggilan yang di mana sinyal dikirimkan ke base station terdekat dari PK, lalu base station akan mengirimkan sinyal ke base station lain yang berada pada area cakupan uh, dari radio lokomotif. Lalu apabila radio lokomotif yang melakukan panggilan, di sini kita lihat sinyal akan dikirimkan menuju base station terdekat dari radio lokomotif, di mana sinyal tersebut atau informasi tersebut akan dikirimkan ke base station yang ada pada dekat dengan pusat kendali. Di sini, lalu sinyal akan diteruskan langsung ke meja dari pusat kendali, sehingga komunikasi dapat terhubung dan terjadi. Berikut merupakan frekuensi kerja base station di wilayah Daob 1 Jakarta. Terdapat frekuensi receive, frekuensi transmit, dan frekuensi CTCSS, di mana CTCSS akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Jadi CTCSS atau Continuous Tone Code Squelch Signaling merupakan mekanisme squelch signaling yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan tujuan untuk menghindari interferensi dari pihak eksternal yang tidak dikenali. Di mana squelch ini sendiri merupakan mekanisme suppressing dari output audio dari suatu receiver, di mana CTCSS ini merupakan jenis dari user squelch, yang merupakan metode squelch yang bertujuan untuk melewatkan atau menekan transmisi dari pengguna tertentu berdasarkan kode atau tone yang diterima dan sudah dikonfigurasikan pada sistem tersebut. Di mana CTCSS ini, prinsip kerjanya adalah mengirimkan sinyal audio pengguna yang dikirimkan bersamaan dengan tone CTCSS berfrekuensi rendah atau sub-audible sebelum disalurkan melalui saluran transmisi, di mana nanti sinyal akan diterima oleh perangkat receiver dan nanti sinyal akan difilter pada bagian receiver menggunakan low pass filter sebelum akhirnya diteruskan ke audio pada speaker atau user. Berikut merupakan ruang lingkup dari monitoring radio base station oleh PT Sintelis yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Terdapat 17 parameter dengan peralatan yang digunakan
untuk kegiatan monitoring adalah sebagai berikut. Lalu berikut adalah parameter standar atau parameter referensi yang ada pada kegiatan monitoring radio base station. Seperti yang tertera pada layar, terdapat 22 parameter. Lalu ini adalah potret dari kegiatan monitoring radio base station yang yang saya lakukan bersama dengan tim UPT Sintelis KAI Resor Bekasi pada tanggal 20 Januari 2023. Lalu berikut adalah hasil dari kegiatan monitoring radio base station pada tanggal 20 Januari 2023 seperti yang tertera pada layar berikut. Terdapat tiga parameter utama, power system, receiver, dan transmitter. Kita langsung lanjut ke analisis. Kita analisis komponen power supply dapat dilihat terdapat empat parameter, tegangan input, output, arus standby, dan arus TX, di mana setiap parameter, setiap hasil pengukuran di sini telah memenuhi referensi yang diinginkan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan power dapat disalurkan ke perangkat base station dengan baik. Lalu berikutnya adalah komponen receiver. Dapat dilihat eh, komponen pertama adalah frekuensi RX yang dimana sesuai dengan frekuensi RX base station pada lintas Jakarta Cikampek, yang ini pada 167,525 MHz yang telah sesuai dengan hasil pengukuran. Lalu berikutnya adalah receive scratch open dan receive scratch mode, di mana open dan mute ini merupakan operating mode dari CTCSS, di mana receive scratch open merupakan mode receiver untuk mengeluarkan seluruh input suara yang diterima. Lalu receive scratch mute merupakan mode receiver untuk memblokir semua suara yang tidak memiliki tone yang dikonfigurasikan, di mana hasil pengukuran daya receive scratch open dan mute ini menunjukkan hasil yang berada di bawah ambang referensi, sehingga dapat dikatakan eh, sistem tersebut berpotensi mempunyai sejumlah konsekuensi seperti terdapat noise, terdapat gangguan pada saluran radio, dan konsumsi daya yang terganggu. Lalu berikutnya, parameter berikutnya adalah RX level audio, di mana RX level audio merupakan tingkat atau level suara yang dapat diterima oleh receiver yang menunjukkan nilai yang lebih rendah dari referensi, di mana nilai RX level audio yang lebih rendah ini menunjukkan kualitas audio yang diterima dipengaruhi oleh eh, wilayah area sekitar. Lalu berikutnya adalah komponen transmitter. Komponen transmitter ini terdapat frekuensi EX seperti yang sudah diterapkan pada frekuensi RX sebelumnya. Lalu berikutnya adalah SWR, di mana hasil pengukuran SWR menunjukkan nilai 1,12 sehingga dapat dikatakan uh, transmitter mempunyai impedansi yang matching dengan saluran transmisi. Lalu berikutnya ada power TX. Power TX ini berada pada rentang yang sesuai dengan referensi. Ini pada 20,18 watt, sehingga dapat dikatakan efisiensi sistem relatif tinggi dengan daya yang relatif minimal untuk mencapai jarak transmisi yang jauh. Lalu berikutnya adalah RF error. RF error pada hasil pengukuran relatif mendekati referensi perangkat, di mana RF error ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti gangguan elektromagnetik, mismatch impedance, interferensi sinyal, kerusakan perangkat, dan kondisi cuaca sekitar, di mana nilai RF yang mendekati ini dapat dikatakan sinyal yang dikirimkan berpotensi mengalami distorsi dan atenuasi namun pada tingkatan yang wajar. Lalu berikutnya adalah persentase distorsi yang menunjukkan nilai yang sesuai dengan referensi, meskipun relatif lebih tinggi, di mana presentasi distorsi ini merupakan hasil perbandingan amplitudo sinyal yang seharusnya dengan amplitudo sinyal yang berhasil ditransmisikan, sehingga sinyal dapat ditransmisikan meskipun terdapat distorsi. Lalu berikutnya adalah deviasi TX yang bernilai 2,923 kHz, merupakan perbedaan frekuensi osilasi sinyal hasil modulasi FM dengan frekuensi pusat atau carrier wave pada transmitter, di mana dalam modulasi FM, sinyal informasi hasil modulasi diterapkan pada frekuensi osilasi gelombang carrier, sehingga frekuensi carrier berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Sehingga kesimpulan dari hasil monitoring perangkat base station bersama dengan UPT Sintelis Resor 1.14 Bekasi dapat disimpulkan bahwa base station adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat pengaturan, pemancar, dan repeater sinyal radio pada jaringan telekomunikasi yang beroperasi pada cakupan tertentu. CTCSS merupakan metode scratch yang mengirimkan sinyal audio pengguna dan dikirimkan bersama dengan tone CTCSS berfrekuensi rendah. Lalu, gangguan komunikasi seperti distorsi, noise, dan atenuasi pada sistem komunikasi interkabel dan dispatching dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kerusakan komponen, interferensi sinyal, kepadatan bangunan, dan kondisi cuaca sekitar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.